Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat TNM Project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat terus dilimpahkan oleh rezeki yang terus menerus ya, tanpa ada henti dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kita kali ini sangat menarik karena memang membahas tentang topik yang lagi panas ya, lagi hangat, yaitu tentang masalah ijazah. Dan di sini tentu menarik karena banyak orang terbelah nih di sini nih. Ada yang mereka mendukung dari kubu Pak Jokowi dan juga Gibran, di mana mereka beranggapan bahwa tidak mungkin ijazah mereka ini palsu. Karena memang bisa dikatakan ya, soalnya mereka ini sudah menjadi pemimpin atau penguasa di negeri ini sudah cukup lama. Pak Jokowi sempat menjadi wali kota, setelah itu gubernur dan juga berada di presiden. Masa sih mereka yang mengecek ijazah itu tidak tahu gitu loh. Ya tentu saja di sini masalahnya tentang KPU ya. Begitu juga dengan Gibran, dia sempat menjadi wali kota Solo dan sampai akhirnya menjadi wapres. Masa ijazah mereka berdua ini dipermasalahkan dan dipertanyakan? Karena tentu saja untuk mendapatkan itu tidak mudah ya, sangat sulit, sehingga mengatakan tidak mungkin dan kemungkinannya 0% bahwa ijazah mereka palsu. Namun di sini kubu Rosuryo meyakini bahwa ijazah mereka ini bermasalah. Bahkan pihak Rosuryo Rismon dan Dr. Tifa ini sampai dengan dilaporkan ke polisi dengan masalah pencemaran nama baik. Nah, tentu di sini sangat menarik kalau misalnya kita bisa berpikir sejenak, apakah memang Indonesia ini adalah sebuah negara yang memang sangat concern sekali dengan dunia pendidikan, di mana untuk mendapatkan ijazah itu tidak bisa dengan cara yang cara lain. Intinya harus bersekolah. Intinya harus mengikuti prosedur yang memang sudah ditentukan oleh sekolah tersebut. Apakah memang Indonesia ini adalah negara yang sangat keras dalam masalah pendidikan, di mana kalau misalnya ada sesuatu yang lain, maka dia tidak akan bisa menjadi sesuatu, apalagi sampai dengan menjadi seorang penguasa. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang masalah hal tersebut, kita akan terbagi. Bila memang kita percaya kepada Rosuryo bahwa dunia pendidikan tanah air ini memang bobrok, tentu kita langsung dicap sebagai seorang keledung ya. Namun kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa ijazah Jokowi pasti asli, maka tentu mereka adalah termul. Nah, bila memang kita hanya melihat substansi tersebut, hanya melihat asumsi tersebut, tentu sangat tidak baik ya. Nah, di sini ada sangat menarik karena ada video seorang artis yang bercerita tentang bagaimana dia bisa mendapatkan ijazah tanpa harus bersekolah. Jadi artis ini tentu berbicara tidak sembarangan ya, karena tentu ada konsekuensi yang akan nanti dia dapat, apakah mungkin nanti bakal ditanya atau sebagainya. Dan hal ini berkaitan tentang dunia politik, di mana dia sempat ditawari untuk menjadi kader dari partai tertentu. Jadi penjelasannya sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan ya. Bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016, ada seorang aktris senior lah nelfon mamaku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita nggak deket. Dan ternyata benar feeling aku, yang ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu, aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks, kan kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong. Jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang, kenapa? Semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang, aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu. Dan katanya, enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau. Dan akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang
oh bisa ya kayak gitu ya. Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya lihat aja sekarang Indonesia kayak gimana. Gelap. Indonesia gelap. Ya, jadi itulah keterangan dari artis cantik Aurel Moremans, di mana dia sempat ditawarkan untuk menjadi seorang kader dari partai tertentu. Dan itu mungkin hal yang biasa ya, di mana public figure, artis itu ditawarkan untuk menjadi kader. Karena selain bisa untuk mendongkrak suaranya, tentu si artis atau partai tersebut intinya akan naik suaranya, karena memang tentu artis atau public figure itu memiliki fans, memiliki massa yang cukup signifikan ya dibanding orang-orang biasa aja. Namun tentu yang menarik bukan di situ. Namun yang paling penting adalah tentang masalah pendidikan, di mana Aurel Moremans ini sempat dijanjikan bahwa dia akan mudah untuk mendapatkan S2. Dan tentu saja mendapatkan ini bukan secara normal ya. Tentu dengan cara yang ya bisa dikatakan tanda kutip lah. Dan ini menjadi menarik karena memang dia bercerita hal ini pada tahun 2016. Dan kita tahu pada tahun 2016 yang menjadi presidennya adalah Joko Widodo. Nah, di sini apakah ada kaitan di mana di sini yang namanya ijazah atau pendidikan itu bisa diatur sedemikian rupa? Mungkin hanya sekedar datang ya nggak tahu ya 5 atau 10 kali selama setahun atau berapapun, maka bisa dengan mudah mendapatkan ijazah S1 dan juga ijazah S2. Jadi bisa dikatakan ya pada tahun tersebut itu ijazah itu bisa dengan mudah didapat. Jadi ya kita tidak tahu ya bagaimana prosesnya, bagaimana cara mendapatkannya. Namun tentu ini bukan tentang suatu yang normal yang kita harus datang selama seminggu itu 4 atau 5 kali atau sebagaimana sampai dengan 3 atau 4 tahun. Tentu tidak, karena dia tentu tahu kalau Aurel Moremans ini adalah orang yang sibuk dan tentu tidak akan bisa menjalankan keduanya, baik menjadi seorang artis ataupun seorang mahasiswi. Jadi ya sangat mengenaskan sekali ya, di mana ijazah yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan untuk kita, namun bisa menjadi dosa baru gitu loh. Jadi dengan mudah mendapatkan hanya dengan segelintir uang tertentu. Nauzubillah min dzalik. Semoga bangsa ini akan semakin maju dengan kepemimpinan dari Pak Prabowo, di mana masalah pendidikan yang bisa begitu gampang diatur dan bisa disiasati tidak akan berlaku lagi pada era kepemimpinan dari Prabowo. Jadi biarlah yang lalu, biarlah yang berlalu. Semoga kita bisa menapaki perjalanan yang baru bersama Pak Prabowo menjadi lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah ingin ada yang sampaikan? Bila memang ingin ada yang dikomentari, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Hadian Project. Bila kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.